warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan untuk melakukan perkuliahan kita pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan presentasi kelompok pada malam hari ini. Saya Rahmatul Ihsan selaku moderator dari kelompok 2, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang di samping kiri saya selaku pemateri, yaitu JP Wijaya, Pargo Jaya Pratama, dan Faruk Al-Rasyid. Sebelum memulai, izinkan saya menjelaskan dulu alur kegiatan dari kelompok materi kelompok kami ini. Pertama, penyampaian materi oleh para pemateri, kemudian sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di sini saya akan menyampaikan sedikit latar belakang pada materi ini. Sebelum itu, saya memohon izin dulu kepada Bapak dosen pengampu Pak Tommy untuk PPT kami ini, Pak. Ini menampilkan juga video sebagai desainnya, Pak. Baik, di sini kami menyampaikan materi yang berjudul Vulnerability and Risk Assessment pada aplikasi WhatsApp. Yang dimana itu latar belakangnya perkembangan teknologi informasi, khususnya aplikasi mobile, telah mempermudah komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp, yang menyediakan fitur pesan, panggilan, dan berbagi file. Namun, kemudahan tersebut juga diiringi dengan berbagai risiko keamanan seperti pencurian data, penyalahgunaan akun, serta serangan rekayasa sosial. Oleh karena itu, diperlukan analisis keamanan untuk memahami ancaman dan cara mengatasinya. Baik, selanjutnya akan disampaikan sama JP Wijaya. Terima kasih untuk kesempatan waktunya Pak Ihsan. Dengan saya akan menjelaskan rumusan masalahnya. Jadi di sini kami fokus dengan 5 poin, yaitu apa yang harus dilindungi, apa ancamannya, di mana celahnya, seberapa besar risikonya, dan yang paling penting bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Tujuan pertamanya itu yang paling penting bukan cara memahami teori keamanannya, tapi juga supaya kita bisa lebih sadar dan tidak mudah jadi korban di dunia digital. Kita mulai dari sistemnya. WhatsApp ini bukan cuma aplikasi chat biasa, tetapi di WhatsApp ini di belakangnya itu ada perangkat server dan jaringan internet, dan mereka semua itu saling terhubung. Di WhatsApp itu kan ada juga fitur end-to-end encryption yang artinya pesan aman. Tapi apakah itu 100% aman? Jawabannya itu belum tentu. Terus ada juga identifikasi aset. Sekarang kita lihat apa yang sebenarnya berharga di WhatsApp. Di WhatsApp itu bukan hanya batas chat atau voice note atau cuma telepon, tapi juga ada foto dan dokumen yang sangat berharga bagi kita mungkin dan semua ini bekerja, dan ada juga nomor telepon yang sangat sensitif jika disalahgunakan, terus akun dan bahkan backup data. Kalau ini jatuh di tangan yang salah, apakah ini akan bisa berakibat fatal. Terus ada juga identifikasi ancaman. Ancaman yang paling itu justru dan terlihat biasa. Contohnya seperti materi sebelumnya yang dijelaskan Bapak Tommy, link yang terlihat normal padahal itu adalah phishing.
itu sangat sering terjadi pada kita. Orang yang terus ada juga orang yang berpura-pura menjadi teman atau keluarga sehingga kita terhipnotis atau psikologi kita jadi ikut ke bawah. Terus aplikasi tidak resmi yang ternyata adalah benar. Dan satu lagi yang sering diremehkan adalah APK publik. Gratis memang, tapi belum tentu aman. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya identifikasi kerentanan yang akan dibacakan oleh Parto. Silakan. Pada hari ini membahas tentang identifikasi memiliki kerentanan di mana merupakan kelemahan dalam sistem atau pemanfaatan oleh penyelam untuk melakukan serangan. Salah satu kerentanan utama pada penggunaan WhatsApp adalah tidak diaktifkannya identifikasi 2 langkah oleh pengguna. Hal ini membuat akun lebih mudah diambil lagi jika OTP hasil diperoleh oleh pihak lain, dan itu menyebabkan kurang pahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Selanjutnya itu analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan terjadinya ancaman serta dampak yang ditimbulkan. Risiko yang memiliki nilai tinggi biasanya berasal dari kombinasi antara kemungkinan yang besar dan dampak yang signifikan terhadap pengguna. Dalam konteks WhatsApp, ancaman sistem phishing dan pengambil alih akun memiliki tingkat risiko yang tinggi karena sering terjadi dan berdampak besar. Oleh karena itu, risiko-risiko tersebut perlu mendapat perhatian yang khusus. Selanjutnya silakan kepada moderator. Baik, untuk bagian solusi atau mitigasinya akan disampaikan oleh Faruk. Silakan. Terima kasih pada moderator. Bagaimana saya menjelaskan di bagian solusi ini atau mitigasi untuk mengurangi risiko dilakukan langkah-langkah berikut. Dari sisi penggunanya kita itu bisa terdapat bisa mengaktifkan verifikasi 2 langkah, tidak mudah percaya link atau pesan mencurigakan, lalu menggunakan jaringan internet yang aman. Lalu dari sisi sistemnya meningkatkan fitur keamanan, deteksi aktivitas mencurigakan, edukasi penggunaan tentang keamanan digital. Untuk mengurangi risiko keamanan, terdapat beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan baik oleh pengguna maupun pihak pengembang aplikasi. Dari sisi pengguna, penting untuk mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah guna menambah lapisan keamanan pada akun. Selain itu, pengguna juga harus lebih berhati-hati dalam menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal, serta tidak mudah percaya terhadap permintaan informasi sensitif. Dari sisi sistem, WhatsApp perlu terus meningkatkan fitur keamanan seperti SSNIM dan sistem deteksi terhadap aktivitas mencurigakan. Selain itu, edukasi kepada pengguna mengenai pentingnya keamanan digital juga perlu ditingkatkan. Pengembangan sistem backup yang lebih aman juga dapat menjadi solusi untuk melindungi data pengguna. Dengan kombinasi antara teknologi dan kesadaran pengguna, risiko keamanan dapat dioptimalkan secara signifikan. Baik, sekian dari saya berikan kepada moderator. Baik, di sini saya juga melampirkan video cara solusi atau mitigasinya agar WhatsApp terlindung dari segala risiko. Go to settings. Now tap privacy. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah membahas penilaian kerentanan dan risiko keamanan pada WhatsApp. Dijelaskan bahwa meskipun aplikasi ini sudah memiliki sistem perlindungan, masih ada risiko seperti pencurian akun, penipuan,
dan penyadapan yang muncul akibat kelemahan sistem maupun kekurangan kesadaran pengguna. Aset yang perlu dijaga meliputi data percakapan, nomor telepon, dan cadangan pengguna dan cadangan data. Sebagai penyelesaian, disarankan pengguna mengaktifkan fitur keamanan, berhati-hati saat menggunakan layanan, serta pengembangan terus menyempurnakan sistem dan memberikan edukasi kepada pengguna. Baik, itu isi dari materi kami dari kelompok 2. Bagi bapak-bapak atau teman-teman yang mau bertanya, boleh dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1, saya ingin bertanya kepada moderator. Bagaimana cara mengukur secara nyata tingkat keberhasilan mitigasi keamanan yang diusulkan tadi? Terima kasih kepada saya Muhammad Yasar Fisola dari kelompok 1 ingin bertanya, yaitu pertanyaannya adalah aset penting dalam WhatsApp. Poin 1, selain pesan teks dan foto, apa barang berharga milikmu di dalam WhatsApp yang kalau diambil orang bisa bikin hidupmu berantakan, tapi sering kita lupakan untuk dijaga? Itu saja. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, pada saudara ini silakan. Bagaimana cara WhatsApp menjaga keamanan data cadangan backup di Google Drive jika server penyedia layanan cloud tersebut berhasil? Dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Bang Farus Asmi, yang dimana pertanyaan itu bagaimana cara mengukur secara nyata tingkat keberhasilan mitigasi keamanan yang telah diusulkan, yang akan dijawab oleh saudara kita DP Wijaya. Pada dia, silakan. Terima kasih sebentar jawabnya. Jadi dari pertanyaan Pak Asmi itu, keberhasilan mitigasi keamanan tidak bisa dinilai menjadi implementasi, tetapi harus berbasis data dan evaluasi berkelanjutan. Secara nyata dapat diukur melalui penurunan jumlah insiden, peningkatan kecepatan deteksi dan respon, serta mengurangi tingkat untuk keberhasilan serangan. Selain itu, dilakukan juga validasi melalui audit keamanan dan penetration testing untuk memastikan bahwa kerendahan yang telah ditutup sebelumnya sudah tertutup rapat. Dan yang paling penting kita melihat apakah terjadi penurunan tingkat risiko secara keseluruhan. Jika tidak, maka indikator yang terukur itu, maka mitigasi tersebut belum bisa dikatakan efektif karena tidak memiliki dasar evaluasi yang jelas. Jadi kalau mau melihat, jadi dalam keamanan cyber yang terpenting bukan hanya menggunakan solusinya, tapi memastikan solusi itu memang benar-benar terjalan. Oke, bagaimana tanggapannya Pak? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Yusal, yang mana itu pertanyaannya apa pesan teks dan foto, apa barang berharga milikmu di dalam WhatsApp yang kalau diambil orang bisa bikin hidupmu berantakan, tapi sering kita lupakan untuk dijaga. Itu yang kan? Itu akan dijawab oleh saudara kita Ahmad Faruk. Silakan. Kalau kita berbicara barang berharga di WhatsApp, banyak orang yang berpikir itu hanya bisa teks atau foto. Padahal yang paling berharga itu sendiri merupakan. Yang pertama, yang paling utama, jadi dalam akun WhatsApp itu sendiri. Karena begitu akun yang diambil, semua akses chat, kontak, maka yang kita suka itu dikuasai oleh orang lain. Lalu yang kedua yang juga sangat penting, yang paling penting adalah nomor telepon. Karena itu adalah yang utama yang menghubungkan kita dengan semua orang. Dan yang terakhir, yang sering tidak sadari adalah data pribadi dan riwayat percakapan. Dalam chat sering ada informasi sensitif seperti data penting, bahkan percakapan pribadi yang bisa disalahgunakan. Jadi sebenarnya bukan hanya isi pesan yang berharga, tapi akses dan identitas kita yang jauh lebih krusial. Dan ironisnya justru itu yang sering tidak kita jaga dengan serius.
Yes, jawaban dari saya. Bagaimana tanggapannya Bu Lima? Saudara Jeremy, yang dimana itu bagaimana cara WhatsApp menjamin keamanan data cadangan atau backup di Google Drive jika server penyedia layanan cloud tersebut berhasil, yang akan dijawab oleh saudara kita Faktur. Ada Faktur silakan. Terima kasih pada Pak Dokter. Jadi yang pertama yaitu WhatsApp sendiri menjadi itu yang bernama backup, yang artinya sebelum data dijalankan di Google Drive sendiri, data tersebut sudah dienkripsi oleh pengguna. Fungsi enkripsi ini hanya diketahui oleh pengguna, bukan oleh WhatsApp ataupun pihak Google. Jadi WhatsApp server Google Drive berasal diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Data backup tetap bisa dibaca tanpa dikunci, tidak bisa dibaca tanpa kunci tersebut. Yang kedua, WhatsApp sendiri menggunakan sistem kunci enkripsi berbasis password atau 64 digit key yang dibuat oleh pengguna. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan karena hanya orang yang memiliki kunci tersebut yang bisa memberikan backup. Ketiga, dari sisi Google Drive sendiri ada perlindungan keamanan seperti autentikasi akun Google. Jadi akses ke backup tidak hanya tergantung pada keamanan WhatsApp, tapi juga pada keamanan akun Google pengguna. Jadi kesimpulannya WhatsApp menjamin keamanan backup dengan mengandalkan enkripsi yang kuat di sisi pengguna dan kontrol kunci oleh user, sehingga meskipun server cloud merasa lintas, data tetap sulit untuk dibaca tanpa diketahui kunci enkripsi tersebut. Jadi Terima kasih kepada Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir juga cara presentasi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator akhir kata mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.